Yesus, hadirat-Mu ada di tempat ini. Siang hari ini kami datang di tempat ini untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Satu perjumpaan yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Pertemukan kami bukan cuma dengan hadirat-Mu tapi juga dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan hari ini kami akan tahu kebenaran dan kebenaran yang kami tahu itu akan memerdekakan hidup kami. Siang hari ini Tuhan aku berdoa untuk setiap orang yang ada di tempat ini. Give us a reason to live our life. Berikan kami alasan untuk kami hidupi hidup kami Tuhan. Buat kami temukan alasan yang sepadan untuk kami hidupi dengan hidup kami Tuhan. Terlalu banyak orang yang hidup untuk alasan yang salah. Terlalu banyak orang yang hidup cuma untuk mengejar mimpi-mimpi yang salah. Tapi siang hari ini buat kami ketemu. Buat kami menemukan alasan kenapa kami harus hidupi hidup kami. Siang hari ini berbicara buat kami. Nyatakan isi hatimu. Buat kami ngerti Tuhan apa yang kau mau kami hidupi lewat hidup kami. Siang hari ini berikan kami pengertian pewahyuan yang sederhana yang sanggup untuk menggerakkan kami untuk mulai lakukan sesuatu yang nyata lewat hidup kami. Tuhan aku berdoa untuk setiap orang di tempat ini sebagaimana Paulus berdoa di jemaat di Efesus, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu supaya kami kenal Engkau dengan benar. Berikan kami roh hikmat dan wahyu yang akan celikan mata hati kami, yang akan buka mata hati kami sehingga setiap kami akan ngerti, setiap kami akan sadar, setiap kami akan tahu pengharapan apa yang selama ini tersimpan, terpendam, tersembunyi dalam panggilan yang Tuhan punya dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk saudara. Shalom, selamat siang semua. Wah, yang shalom cuma sebelah sini. Di belakang ada orang. Shalom, di belakang nggak ada ya di sini. Senang sekali saya bisa ada di sini lagi, baru 3 minggu yang lalu ya saya di sini. Saya juga nggak tahu ternyata semepet ini, tapi hari ini saya senang bisa ada di sini sekali lagi dan di dalam waktu yang singkat. Izinkan saya hari ini bagikan kepada saudara sesuatu yang saya percaya akan rubah cara kita ngelihat, rubah paradigma kita. Dan ini doa saya, perubahan yang dimulai dari paradigma akan juga kemudian rubah hidup kita. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang ini. Ini judul khotbahnya kalau saudara mau catat, A Little Boy That Feeds the 5,000. Seorang anak kecil yang Tuhan pakai untuk memberi makan 5.000 orang. Kalau saudara tanya sama saya ini sebenarnya cerita tentang apa, pesannya buat saya itu di area mana. Saya mau ajak saudara dulu pertama-tama untuk buka Alkitab saudara. Ke Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan sama-sama lihat. Mulai dari ayat yang pertama, saya akan bacakan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Judul perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayat 15, tolong perhatikan ini baik-baik. Ayat firman Tuhan bilang begini, "Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja,
ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Siang hari ini saya mau mulai, kita mau lihat sama-sama ayat yang kebanyakan kita sebenarnya familiar dengan ayat-ayat ini. Tapi saya mau siang hari ini kita lihat ini dengan cara pandang yang berbeda sama sekali. Saya mau mulai siang hari ini apa yang saya mau sampaikan justru dengan kita konsentrasi lihat ayat yang terakhir kita baca. Yaitu ayat 15. Kenapa? Karena saya temukan sesuatu yang menarik di ayat yang ke-15. Ada satu fenomena yang terutama zaman dan di waktu di mana kita hidup hari ini, kita udah gak lagi temukan yang seperti ini. Ada apa di ayat 15? Ayat 15 bilang begini. Karena Yesus tahu bahwa mereka, siapa mereka? Tadi kalau saudara ikutin, teman-teman ikutin ceritanya di atas, Yesus baru saja kasih makan apa? 5.000 orang. Nah di bawah ayat 15 Alkitab bilang ini, karena Yesus tahu bahwa mereka, jadi siapa mereka? 5.000 orang ini yang baru aja dikasih makan sama Yesus. Yesus tahu bahwa mereka hendak datang, wah 5.000 orang ini mau datang sama Yesus. Kemudian dia bilang gini, dan hendak membawa dia dengan paksa. Wah kayaknya serem juga nih. Bukan cuma didatangi 5.000 orang, tapi 5.000 orang juga mau paksa Yesus sesuatu. Mau dipaksa apa? Alkitab bilang gini, mereka hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan siapa? Yesus, raja buat mereka. Saya bilang nih wow, kenapa? Coba kita lagi hidup di waktu dan di zaman di mana kita dengar banyak khotbah, banyak pesan yang menantang kita, yang mendorong kita untuk begini. Ayo kamu harus keluar, kamu harus injili orang-orang di sekitar kamu. Bagikan Injil, kamu harus menangkan orang-orang di sekitar kamu. Kita dengar khotbah-khotbah kayak gitu, benar? Pertanyaan saya mau saudara di sini bisa jawab dengan jujur. Ketika saudara berusaha lakukan itu, kamu datangin tetanggamu, datangin keluargamu, teman-teman kerjamu, teman kuliahmu, kamu keluar sana dan berusaha bagikan Injil. Pertanyaan saya, itu sesuatu yang gampang atau sulit dilakukan? Gampang apa susah sih nginjil? Menangkan jiwa, menangkan orang, supaya orang kenal Yesus, gampang susah? Ini jawaban saya, kadang-kadang gampang. Benar? Ketika Tuhan udah kerja sama orang ini, atau orang lagi bangkrut, orang lagi kena masalah, orang lagi habis-habisan, kemudian kita bagi ke sedikit, kamu harus percaya Yesus. Iya, mau percaya Yesus. Ada waktu-waktu seperti itu, di mana orang terima Yesus gampang. Tapi, kebanyakan waktu sisanya, mayoritas waktu sisanya, gampang atau susah? Susah. Nggak gampang. Ada orang bilang gini, waduh Pak, boro-boro. Saya nginjilin keluarga saya udah 5 tahun, udah 10 tahun, udah 15 tahun. Nggak mau denger juga. Benar ya? Susah. Tetangga kita, rekan kerja kita. Tapi kemudian yang saya lihat di ayat yang ke-15 adalah satu fenomena, satu pemandangan yang menarik. Ayat 15 bilang gini, justru di sini ada orang banyak yang mau datang, bukan Yesus yang datang sama mereka, tapi orang banyak yang justru datang sama dia. Yang kedua, bukan cuma mereka datang, mereka justru yang maksa, mereka justru yang ngotot, bilang ini, Yesus harus jadi raja buat kami. Saudara mau lihat pemandangan kayak gini terjadi di zaman dan di waktu di mana kita hidup sekarang? Ada orang banyak di luar sana yang akan datang berbondong-bondong kepada saudara sebagai individu maupun saudara sebagai gereja lokal. Ada orang banyak yang akan datang ke MGK, kemudian mereka akan begini, mereka justru yang akan maksa, mereka akan ngotot, minta Yesus jadi raja buat mereka. Paksa dari saudara untuk bagikan Yesus buat mereka. Saudara mau lihat ini terjadi? Saya mau bilang begini hari ini, kalau saudara belajar dan tangkap prinsip-prinsip dari kejadian yang terjadi sebelum hal ini terjadi, maka apa yang saudara kelak akan kerjakan akan bisa punya dampak yang sama. Saya mau ngomong gini, akan banyak orang yang akan datang dan ada banyak orang yang justru mereka yang akan paksa saudara untuk bagikan Yesus buat mereka. Saudara mau lihat itu terjadi? Pertanyaannya apa yang terjadi sebelum itu? Ada apa di cerita, di kejadian di atas sehingga hal ini, fenomena ini bisa terjadi? Sehingga di zaman dan di waktu di mana kita hidup sekarang, kita bisa putar balikan apa yang tadinya susah. Susah Pak nginjilin orang Pak. No. Kalau saudara belajar dan tangkap benar-benar prinsip-prinsip ini, saudara akan temukan gak susah lagi. Bahkan sebaliknya, justru mereka yang akan datang dengan sendirinya dan justru mereka yang akan minta Yesus untuk bagikan Yesus buat hidup mereka. Kita mau belajar ini, amin? Apa yang terjadi di cerita di sebelumnya? Saya mau bedah cerita ini dengan cara begini. Ada 3 pihak yang terlibat langsung di dalam apa yang terjadi dalam cerita ini. Ada berapa pihak? Ada 3 pihak. Ada 3 pihak yang terlibat di dalam proses terjadinya apa yang terjadi di ayat 15. Ada 3 pihak yang terlibat. Saudara tanya siapa aja Pak? Pihak yang pertama yang terlibat dalam cerita ini adalah ini. Ada 5.000 orang yang hari itu mereka butuh makan. Itu pihak pertama yang terlibat. Ada 5.000 orang yang butuh makan. Itu pihak yang pertama.
Dan pihak yang pertama ini melambangkan sesuatu yang signifikan, melambangkan sesuatu yang penting. Apa yang dilambangkan dari 5.000 orang yang butuh makan? Simple. 5.000 orang yang butuh makan melambangkan begini, ada kebutuhan yang besar yang mereka jumpai hari itu. Itu. 5.000 orang butuh makan, itu kebutuhan yang besar. Saya kasih sedikit gambaran. Saudara di sini yang sudah nikah boleh angkat tangan? Yang sudah nikah? Nah, saudara ingat waktu di mana saudara siapkan pesta pernikahan saudara? Saudara ingat angka jumlah berapa banyak orang yang saudara undang? Kita mau siapin pernikahan ngundang 500 orang aja atau 300 orang aja. Nggak gampang ya, benar? Kenapa? Harus siapin makan buat mereka. Nah dalam cerita ini bukan 300, bukan 500, ada 5.000 orang yang butuh makan. Malah kalau mau jadi lebih panjang, kita bisa ngomong gini, Alkitab bilang ada 5.000 laki-laki yang hari itu butuh makan. Laki-lakinya aja yang dihitung. Kalau masing-masing istrinya satu aja ada 10.000 orang. Kalau masing-masing pasangan punya anak 2 aja ada 20.000 orang di situ. Tapi biar aman kita bilang ada 5.000 orang butuh makan hari itu. Melambangkan apa? Ada kebutuhan yang besar yang mereka jumpai hari itu. Atau kita bisa lihat dengan cara yang lain, ada masalah yang besar yang mereka hadapi hari itu. Itu yang pertama, pihak yang terlibat dalam cerita itu. Saudara tanya sama saya, Pak itu pentingnya buat kita apa Pak? Coba bayangkan situasi, keadaan, lingkungan di mana saudara hidup hari ini. Apa yang saudara lihat di luar sana? Apa yang saudara lihat di sekitar saudara? Di lingkungan tempat kamu kerja, di lingkungan di tempat kamu tinggal, di kota kamu dan di bangsa kamu. Apa sih yang kita hadapi di Indonesia? Kita punya kesamaan ini. Kita menghadapi masalah yang besar di sekitar kita. Ada kebutuhan yang besar yang kita jumpai di bangsa ini. Benar? Apa aja? Saya sebut beberapa di antaranya. Bangsa ini punya masalah kemiskinan. Bangsa ini punya masalah kelaparan. Bangsa ini punya masalah narkoba. Bangsa ini punya masalah prostitusi. Bangsa ini punya masalah pornografi. Bangsa ini punya sekian banyak masalah yang besar-besar jumlahnya. Belum lagi bicara tentang anak-anak yang terlantar, perdagangan manusia, dan segala macam yang banyak di luar sana. Apa yang kita hadapi? Kita menghadapi kebutuhan yang besar yang ada di kota dan di bangsa kita. Itu kesamaan kita dengan cerita ini. Bahwa kita juga memiliki atau menghadapi masalah yang besar, kebutuhan yang besar yang ada di sekitar kita. Itu pihak yang pertama yang terlibat dalam cerita ini. Tapi kemudian ada pihak yang kedua yang juga terlibat dalam cerita ini. Lihat, di ayat yang ke-9 dikatakan, di sini ada seorang anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Menarik. Kenapa? Kalau saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan temukan cerita yang sama itu ada di 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi menarik cuma di Yohanes pasal yang ke-6 yang menyebutkan siapa secara spesifik yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Yaitu seorang anak kecil. Di 3 Injil yang lain cuma dibilang begini, di sini ada orang yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Nggak tahu orangnya siapa. Tapi di Yohanes pasal yang ke-6 disebutkan, ternyata yang bawa 5 roti 2 ikan, dibilang gini, there was a little boy. Di sini ada seorang anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Kenapa ini menarik? Karena gini, kalau ceritanya menyebutkan begini, di sini ada seorang kaya yang bawa banyak uang atau banyak roti, kita semua akan bilang, ya pantesan, Tuhan bisa pakai orang kaya. Kalau dibilang nih, di sini ada seorang pemilik toko roti, kita semua akan bilang, oh itu nggak heran, Tuhan pasti bisa pakai pemilik toko roti. Tapi saya percaya spesifik di sini disebutkan, di sini ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Karena saya percaya gini, anak kecil ini melambangkan sesuatu yang lain. Kalau 5.000 orang melambangkan ada masalah yang besar yang mereka jumpain, ada kebutuhan yang besar yang mereka jumpai, maka anak kecil ini melambangkan, saya percaya melambangkan saudara dan saya. Saudara tanya sama saya, kenapa begitu Pak? Coba lihat gini. Ketika kita menghadapi masalah yang sekian banyak di bangsa ini, gimana perasaan gereja? Gereja seringkali muncul dengan dalih begini. Tapi Pak, kita ini kan kaum minoritas, kaum yang kecil, kita bisa buat apa? Anak kecil, kecil. Tapi Pak, kan kita nggak punya apa-apa Pak. Mana bisa kita lakukan sesuatu buat kota dan bangsa kita? Anak kecil. Tapi Pak, modal kita kan terbatas, sumber daya kita terbatas, anak kecil. Makanya saya percaya spesifik, dibilang di sini ada anak kecil, karena itu melambangkan saudara dan saya. Posisi kita yang seringkali ngerasa diri kita kecil, minoritas, nggak berdaya, nggak punya sumber daya yang cukup, nggak punya uang yang cukup, nggak bisa lakukan apa-apa. Anak kecil ini melambangkan saudara dan saya, gereja Tuhan. Coba lihat ini baik-baik. Kalau cerita yang ada di dalam Yohanes pasal ke-6, cuma melibatkan 2 pihak. Lihat ini, masalah yang besar yang mereka jumpai, dan ada seorang anak kecil saja, kalau cuma 2 pihak yang terlibat, maka ceritanya berhenti di situ. Enggak banyak yang anak kecil bisa lakukan untuk bereskan masalah yang besar. Benar?
Anak kecil bisa apa? Halo? Tapi jangan lupa ada pihak yang ketiga yang juga terlibat dalam cerita itu. Siapa pihak yang ketiga? Siapa pihak yang ketiga? Kok gak kedengeran ya? Siapa pihak yang ketiga? Ada Yesus yang terlibat dalam cerita itu. Saya ngomong ya, tantangan saya buat saudara. Kalau saudara sebagai individu, pribadi, bukan cuma sebagai gereja, sebagai individu. Saudara ngaku, saudara punya Yesus dalam hidup saudara, harusnya gini, saudara bersama dengan Yesus siap untuk lakukan perkara-perkara yang besar. Kalau gereja ini secara korporat bersama-sama, percaya gereja ini punya Yesus di tengah-tengahnya, maka ini tantangan saya. Gereja ini bersama dengan Yesus siap untuk bereskan masalah yang besar yang ada di kota saudara. Saudara mau tahu gimana caranya? Bisa bikin orang banyak datang berbondong-bondong dan mereka mau paksa Yesus jadi raja buat mereka. Hukumnya gampang. Saudara keluar sana dan mulai bereskan masalah yang ada di kotamu. Keluar sana dan mulai bereskan, kasih solusi buat problem yang ada di bangsa ini. Maka orang banyak akan datang berbondong-bondong, minta Yesus jadi raja buat mereka. Itu yang terjadi dalam cerita ini. Ada masalah yang besar mereka jumpai. Ada anak kecil yang mengizinkan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk bereskan masalah yang besar. Dan dikarenakan oleh hal tersebut, orang banyak ini datang berbondong-bondong, minta Yesus jadi raja buat mereka. Saudara bisa lihat itu? Hari ini, saya mau ajak kita belajar dari anak kecil ini. Kenapa? 2 alasan. Alasan pertama, karena saya bilang tadi, saya percaya anak kecil ini melambangkan saudara dan saya. Kita digambarkan dari anak kecil ini. Gimana caranya seorang anak kecil, gimana caranya satu badan yang sifatnya minoritas, kecil, gak berdaya, gak punya apa-apa, gak punya sumber daya. Gimana caranya seorang anak kecil kok bisa dipakai Tuhan untuk bereskan masalah yang besar sekali. Yang jauh lebih besar dari dirinya. Gimana caranya Tuhan bisa pakai hidup saudara, Tuhan bisa pakai gereja ini untuk lakukan satu perkara yang jauh lebih besar dari kemampuan saudara. Makanya kita mau belajar dari anak kecil ini. Karena anak kecil ini sempat dipakai Tuhan melakukan itu. Alasan yang kedua kenapa kita belajar dari anak kecil. Yesus bilang ini, kalau kamu gak bertobat dan jadi sama seperti anak kecil ini, maka kamu gak akan masuk dalam kerajaan surga. Alasan kedua, Tuhan perintahkan kita belajar dari anak kecil. Apa sih yang anak kecil ini lakukan? Pertanyaan, apa sih yang anak kecil ini lakukan? Sehingga dia bisa dipakai Tuhan untuk bereskan masalah yang besar. Apa sih yang gereja harus lakukan, yang saudara harus lakukan, sehingga saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk bawa solusi buat kota saudara, buat bangsa saudara. Apa yang kita harus lakukan? Ada 3 hal yang anak kecil ini lakukan, yang saya percaya saudara dan saya, gereja Tuhan, juga harus lakukan. Sehingga saudara dan saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk bawa solusi, bawa jawaban untuk kebutuhan yang besar yang ada di kota ini. Ada 3 hal. Yang pertama yang anak kecil ini lakukan sehingga dia bisa dipakai Tuhan untuk bereskan masalah yang besar. Yang pertama, anak kecil ini mulai dari sini. Dan saya percaya saudara dan saya harus mulai dari sini. Yang pertama yang anak kecil ini lakukan adalah ini. Dia mulai dengan lihat keluar dari dirinya. Dia ngapain? Dia lihat keluar. Saudara bingung apa artinya? Catat dulu, saya jelaskan. Maksudnya apa lihat keluar? Ini yang dia mulai dari sini. Dia mulai dengan geser fokusnya. Dia mulai dengan rubah fokusnya. Selama ini fokus kita terlalu banyak tertuju sama diri kita sendiri. Melihat keluar artinya begini. Sekalipun aku juga butuh, aku memilih untuk temukan kebutuhan yang jauh lebih besar yang ada di luar diriku. Saya percaya gereja harus mulai dari sini. Terlalu lama dan terlalu banyak gereja di Indonesia cuman begini. Cuman fokus sama pemenuhan kebutuhannya sendiri. Semua tentang gereja hari ini cuman tentang begini. Ngejar berkat lebih banyak buat dirinya sendiri. Selama yang kita kejar hanya pemenuhan kebutuhan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan untuk bereskan masalah yang ada di kota kita. Kita harus mulai dari sini. Lihat keluar dari diri kita. Saya tanya, di saat ada 5.000 orang butuh makan, menurut saudara, anak kecil ini butuh makan nggak? Saya percaya anak kecil ini juga butuh makan. Banyak dari orang Kristen ketika tantang begini, ayo dong kamu perhatikan kebutuhan di sekitar kamu. Kita muncul dengan dalih yang kayak gini, tapi Pak, Bapak gak tahu ya. Saya juga masih punya banyak kebutuhan Pak. Saya juga masih punya banyak masalah dalam hidup saya Pak. Boro-boro mau beresin masalah orang. Masalah saya gimana Pak? Lihat. Di saat anak kecil ini, dia sendiri punya kebutuhan, dia memilih lakukan sesuatu yang luar biasa. Dia memilih untuk lihat keluar dari dirinya. Ternyata dia temukan gini, di luar dirinya ada kebutuhan yang jauh lebih besar. Yang dia bilang ini, Tuhan sekalipun aku butuh, pakai hidupku untuk bereskan masalah yang besar ini. Lihat keluar dari dirinya. Saya mau ngomong beberapa hal tentang kebutuhan.
Saya mau kasih beberapa fakta tentang kebutuhan. Ketika saudara hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan hidup saudara sendiri, yang pertama nih, saudara akan mulai ngerasa saudara orang yang paling malang di muka bumi. Kenapa? Karena ini yang saudara lakukan. Saudara lihat diri saudara, dan saudara mulai temukan semua hal yang saudara belum punya. Kenapa ya? Aku belum punya mobil kayak dia. Kenapa ya? Rumahku gak sebesar dia. Kenapa ya? Suami aku gak seganteng dia. Kenapa ya? Saudara mulai fokus sama semua yang saudara belum punya. Dan saudara mulai ngerasa gini, memang Tuhan gak sayang sama aku. Kenapa ya? Rumah aku gak segede dia. Lihat ini. Ketika saudara mulai alihkan fokus saudara, lihat keluar dari diri saudara. Di saat saudara ngerasa rumah saudara jelek dan kecil, saudara lihat keluar dari diri saudara. Saudara temukan ini, ternyata masih banyak orang di luar sana yang boro-boro punya rumah kecil. Gak punya rumah sama sekali, tinggal di kolong jembatan. Dan tiba-tiba rumah sederhana saudara ngerasa sebagai istana yang mewah. Kalau fokus saudara hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan saudara sendiri, saudara gak akan pernah bisa bersyukur. Kenapa? Karena saudara akan merasa kurang terus. The moment saudara lihat keluar, saudara sadar betapa beruntungnya saudara jauh lebih beruntung dari semua orang-orang ini yang belum punya apa-apa. Yang lain, selama fokus hidup saudara hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan hidup saudara sendiri. Ini fakta yang kedua. Tahukah saudara bahwa saudara gak akan pernah kehabisan yang namanya kebutuhan? Tahu saudara itu? Kalau fokus kita hanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan kita sendiri, saudara gak akan pernah kehabisan kebutuhan. Bahkan saya kasih fakta ini. Tahukah saudara, satu-satunya orang yang gak lagi punya kebutuhan di bumi ini siapa? Cuman satu, orang mati. Cuman orang mati yang gak punya kebutuhan. Kalau saudara punya pikiran, tapi Tuhan saya juga masih punya banyak kebutuhan. Pertanyaan saya, memang kapan saudara akan gak punya kebutuhan lagi? Nanti kalau sudah mati. Selama fokus hidup saudara hanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan hidup saudara sendiri, saudara gak akan pernah kehabisan kebutuhan. Saya mau kasih ilustrasi. Ini contoh doa dari orang yang baru lulus kuliah. Ini muda-muda banyak yang baru lulus kuliah di sini. Please, jangan tiru doa ini. Kurang lebih doanya gini. Tuhan terima kasih selama bertahun-tahun Engkau rawat aku, pelihara aku, berkati aku, sehingga aku bisa selesaikan kuliahku dengan baik. Terima kasih Tuhan, sekarang aku udah lulus kuliah, punya gelar S1, berikan aku pekerjaan yang baik Tuhan. Beberapa saat kemudian Tuhan kasih dia pekerjaan yang baik dan dia berdoa lagi, Tuhan terima kasih buat pekerjaan yang baik. Sekarang aku punya pekerjaan, tolong Tuhan berikan aku alat transportasi, kasih aku motor Tuhan. Beberapa saat kemudian Tuhan kasih dia motor, dia berdoa lagi, Tuhan terima kasih buat motor yang kau berikan kepadaku. Sekarang aku punya motor, punya kerjaan, tapi gaji gak cukup buat bayar bensin Tuhan. Kasih aku promosi Tuhan. Beberapa saat kemudian Tuhan kasih dia promosi dan berdoa, terima kasih Tuhan buat promosi yang kau berikan. Aku punya gaji bagus, punya motor yang bagus. Sekarang Tuhan aku mau nikah, kasih aku pasangan hidup Tuhan. Beberapa saat kemudian Tuhan kasih dia pacar yang cantik dan dia berdoa lagi, terima kasih Tuhan buat pacar yang cantik. Sekarang aku punya pacar yang cantik, aku punya pekerjaan yang bagus. Tapi Tuhan gengsi dong naik motor Tuhan, kasih aku mobil Tuhan. Beberapa saat kemudian Tuhan kasih dia mobil dan dia berdoa, terima kasih Tuhan buat mobil, buat pacar yang cantik. Sekarang gajiku gak cukup Tuhan, kasih aku promosi lagi Tuhan. Saudara kasih tahu saya, kapan saya harus selesai? Karena kalau saya terusin, sampai besok pagi juga belum tentu selesai. Saudara nangkep poinnya? Kalau fokus hidup kita hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan kita sendiri, kita gak akan pernah kehabisan yang namanya kebutuhan. Satu kebutuhan muncul, kita bawa sama Tuhan, Tuhan jawab, kita cari kebutuhan yang lain. Kita bawa lagi sama Tuhan, Tuhan jawab, mau sampai kapan kita lakukan itu? Itu fakta tentang kebutuhan. Kita gak akan pernah kehabisan kebutuhan. Lihat ini baik-baik. Saya harap saudara siap untuk statement yang rada tajam di sini. Kalau gak siap jangan undang saya lagi. Selama fokus hidup saudara hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan hidup saudara sendiri. Seperti ini. Selama fokus hidup saudara hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan hidup saudara sendiri, maka kekristenan saudara itu bukan tentang Tuhan pakai saudara untuk tujuan Tuhan, tapi tentang saudara pakai Tuhan, pergunakan Tuhan, manfaatkan Tuhan buat kebutuhan saudara sendiri. Saya dengar doanya orang Kristen hari ini, kadang-kadang saya serem. Tuhan, berkati aku Tuhan. Oke. Tuhan, kasih aku promosi, kasih aku pekerjaan, buka tikap-tikap langit, kasih aku kesempatan, berikan aku mobil, lindungi rumahku, lindungi mobilku, lindungi anjingku, semua. Ini siapa yang jadi Tuhan nih? Kenapa lebih banyak kita yang ngatur dia daripada dia yang ngatur kita? Apakah ini kekristenan? Apakah gini cara kita menyebut yang namanya Tuhan? Tuhan itu artinya gini, kurios. Kurios artinya gini, the supreme master. Saudara bahkan gak berani perlakukan bos saudara di bumi kayak gitu. Kurios atau Tuhan itu punya degree, punya derajat yang jauh lebih tinggi. The supreme master, Tuhan yang maha tinggi. Gak berani kita bawa semua request kita sama dia.
Kadang-kadang saya pikir kita yang udah jadi Tuhan atas dia, bukan dia atas kita. Yang pertama yang gereja harus lakukan kalau kita mau dipakai Tuhan untuk bawa transformasi buat kota kita. Mulai alihkan fokus kita, lihat keluar dari diri kita. Jangan cuma fokus kepada pemenuhan kebutuhan kita sendiri. Saya mau berhenti di sini, di poin yang pertama. Ini khotbah 1,5-2 jam yang saya harus pangkas 1,5 jam. So, poin yang kedua. Lihat keluar, itu yang pertama. Yang kedua, sesudah kita lihat keluar, temukan kebutuhan. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kedua yang anak kecilin lakukan, sesudah dia lihat keluar. Yang kedua yang anak kecilin lakukan, kemudian dia lihat ke dalam. Ngapain? Lihat ke dalam. Maksudnya apa lihat ke dalam? Lihat ke dalam adalah bagian ini. Ketika lihat keluar dan temukan ada kebutuhan yang nyata, kebutuhan yang real, yang ada di sekitarnya. Kemudian dia lihat ke dalam. Maksudnya apa lihat ke dalam? Dia tanya sama dirinya, apa yang bisa saya lakukan untuk bereskan masalah yang ada? Apa yang saya bisa kerjakan untuk kasih solusi buat kebutuhan yang ada? Apa yang saya bisa tawarkan untuk merubah keadaan yang ada? Lihat ke dalam. Apa yang bisa saya berikan untuk bereskan masalah yang muncul? Perhatikan ini baik-baik. Nggak tahu kenapa kalau orang Kristen dibilang, lihat, cari apa yang kamu bisa berikan, langsung yang muncul, itu yang warna merah sama yang warna biru. Seolah-olah ujung-ujungnya bakal ditantang persembahan. Saya nggak lagi ngomongin duit saudara sama sekali di sini. Ngelihat ke dalam bukan masalah saudara kasih duit, bukan. Lihat ke dalam adalah bagian di mana saudara tanya sama diri saudara, apa yang saudara bisa tawarkan buat masalah yang saudara jumpai dalam keseharian saudara. Masalah yang saudara jumpai di sekitar saudara. Saya kasih yang spesifik nih. 5 roti dan 2 ikan buat anak kecil ini punya 2 arti. Yang pertama, saya ini seorang penerjemah, jadi kerjaan saya menginterpretasikan. Saya kasih arti 5 roti dan 2 ikan buat saudara. Terlalu lama kita ngerti 5 roti 2 ikan, udah cuma jadi slogan aja kita udah gak ngerti artinya. 5 roti dan 2 ikan, interpretasinya ini. Apa sih 5 roti 2 ikan? 5 roti dan 2 ikan sama dengan solusi yang relevan buat masalah yang ada. Mereka hari itu jumpai masalah yang besar, ya? Iya. Apa masalah mereka? Apa kebutuhan mereka? Makanan, benar? Solusi apa yang ditawarkan anak kecil ini? Duit? Makanan. Ketika saudara lihat keluar sana, ini saudara akan jumpain. Ternyata banyak anak-anak di kolong jembatan yang gak bisa baca tulis. Kasih duit sama mereka, gak beresin masalah. Bantu hidup mereka buat 1 hari, ya. Lakukan. Tapi lebih dari itu tanya sama diri saudara. Masalah mereka gak bisa baca tulis, apa yang saudara bisa lakukan? Hari ini kalau minimal saudara bisa baca tulis, saudara punya 5 roti dan 2 ikan yang saudara bisa tawarkan buat masyarakat di luar sana. Solusi yang relevan buat masalah yang ada. Kalau gereja yang kita punya cuma masalah keren-kerenan, nyanyi-nyanyi dengar khotbah dan semua yang nyaman di dalam sini, saya punya tantangan begini. Kok bisa gereja hari ini ngaku bilang gini, kita ngalami surga di tempat ini. Selama kamu nikmati surga di tempat ini, komunitas di sekitar kamu, kota di sekitar kamu, bangsa di mana kamu tinggal, mereka hidup dalam neraka. Kok bisa-bisanya kamu bilang kamu ngalamin surga di sini? Apa itu kekristenan? Cuma nikmati pengalaman, kenikmatan buat diri kita sendiri yang egois. Surga ada di tempat ini, ya, tapi kota kamu tinggal di neraka. Tanya sama diri kamu, apa solusi yang bisa aku tawarkan buat kotaku? Apa 5 roti dan 2 ikan? 5 roti dan 2 ikan sama dengan solusi yang relevan buat masalah yang ada. Masing-masing kita bisa tawarkan sesuatu buat kota kita. Tapi yang kedua nih, apa sih 5 roti 2 ikan? Anak kecil ini bilang gini, tapi Tuhan, kalaupun engkau mau aku berikan sesuatu buat masalah yang ada Tuhan. Cuman ini aku punya Tuhan. Paling gini, ini 5 roti 2 ikan nih. Paling yang aku bisa bantu, paling 2 orang, paling banyak 3 orang, itu juga belum tentu kenyang, benar? 5 roti dan 2 ikan sama dengan ini yang kedua. Biarpun yang kamu bisa tawarkan hari ini, cuman punya dampak yang kecil, mulai dari situ. 5 roti dan 2 ikan dia bilang ini, paling 2 orang Tuhan yang aku bisa bantu, paling 3 orang, mulai dari 2 orang, mulai dari 3 orang. Saya tahu beberapa kita di sini mulai berpikir gini, tapi apa artinya itu? Kalaupun saya lakukan, itu kan cuma kayak nuangin segelas air di kolam yang besar atau di lautan. Nggak ada artinya sama sekali. No. Mulai dari apa yang ada sama kamu. Lihatnya dengan cara yang lain. Pepatah Cina bilang begini, gimana caranya kamu makan gajah? Segigit demi segigit. Gimana caranya kamu pergi 1000 mil? Selangkah demi selangkah. Jangan pernah punya mimpi, kamu berantas kemiskinan di kota kamu. Kalau ada tetangga kamu yang miskin aja 1 orang kamu gak bisa bantu. Mulai dari apa yang ada dalam jangkauan kamu. Mulai dari apa yang ada dalam jangkauan kamu.
tawarkan 5 roti dan 2 ikan kamu. Sekalipun cuma 2-3 orang, mulai dari 2-3 orang. Lihat ke dalam. Yang ketiga, yang terakhir. Lihat keluar, temukan kebutuhan. Lihat ke dalam, tanya sama diri kamu, apa yang saya bisa tawarkan buat masalah yang ada. Yang ketiga, yang terakhir. Sesudah lihat keluar, lihat ke dalam. Yang ketiga, kamu lihat ke atas. Ngapain? Lihat ke atas. Hari ini kalau pulang ditanya belajar khotbah apa, gampang. Kita cuma belajar lihat-lihatan. Lihat keluar, lihat ke dalam, lihat ke atas. Apa sih lihat ke atas? Lihat ke atas adalah bagian ini. Di mana kita bawa solusi yang relevan, yang kita tawarkan sama kota kita, sama komunitas kita. Kita tawarkan itu, kita bawa itu sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan yang awalnya kecil yang ada di tangan kita. Lihat ke atas adalah bagian di mana gini, ketika kita mengekspos keterbatasan hidup kita kepada Tuhan yang gak terbatas, kita lagi mengerahkan kemampuannya untuk merubah kota kita. When we expose the limitation of our life to God's unlimited ability to multiply and bless us, that He can solve the problem of our city. Itu lihat ke atas. Itu lihat ke atas. Lihat ke atas adalah ketika kita bawa solusi yang sederhana, yang relevan. Saya mau ngomong ya, saya kasih gambar ini buat saudara. Kalau hari ini ada saudara yang terinspirasi dan bilang gini, oh iya ya, saya minimal bisa baca tulis. Saya mau turun ke jalan dan mulai tawarin sama anak-anak kecil. Dek, sini. Kamu mau permen gak? Mereka kumpul di situ. Kalian nih sekolah gak sih? Wah enggak kak, boro-boro sekolah, kita gak punya duit. Mau gak saya ajarin baca tulis? Boleh. Ya nanti kita kumpul ya, seminggu 1 kali, seminggu 2 kali. Berapa yang saudara bisa? Saudara modal saudara permen, waktu saudara yang sedikit. Ya kalau mau tambahin modal lebih banyak, beli papan tulis, kapur. Mulai dari situ. 2 orang, 3 orang. Mulai. Saya mau ngomong ya. Ketika saudara bawa 5 roti dan 2 ikan saudara sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan. Saudara jangan pernah heran, 2-3 orang anak di kolong jembatan hari ini yang saudara mulai sentuh, itu bisa bawa hidup saudara kemana suatu hari. One day saya percaya, nggak heran kalau saudara bisa Tuhan percayakan satu sekolah internasional yang besar, satu sekolah national plus, satu sekolah yang bisa kasih pendidikan gratis sama orang-orang sekitar. Kenapa? Karena saudara sediakan 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan bisa lipat gandakan. Saya mau kasih catatan di poin yang ketiga. Terlalu banyak kita dengar khotbah 5 roti dan 2 ikan, versinya begini. Tuhan mau lipat gandakan uangmu. Tuhan mau lipat gandakan asetmu. Tuhan mau lipat gandakan perusahaanmu. Tuhan mau lipat gandakan depositomu. Kita dengar begitu, benar? Sorry ya saya ngomong ya, itu enggak Alkitabiah. Yang Tuhan mau lipat gandakan bukan aset saudara. Menurut ayat ini, bukan. Ini nih yang Tuhan mau lipat gandakan. Yang Tuhan mau lipat gandakan adalah solusi yang saudara tawarkan buat kota saudara. Yang Tuhan lipat gandakan dari anak kecil ini bukan asetnya dia. Tapi solusi yang dia tawarkan buat masalah yang ada. Dengan kata lain, yang Tuhan mau lipat gandakan bukan kantong saudara. Yang Tuhan mau lipat gandakan adalah dampak saudara. Pengaruh saudara buat sekitar saudara. Saya mau tutup dengan ilustrasi ini. Waktu saya sudah selesai. Saya mau tutup dengan ilustrasi ini. Ketika saudara bawa 5 roti dan 2 ikan saudara sama Tuhan. Tuhan, aku tahu yang aku punya buat pengaruhi kotaku gak banyak Tuhan. Tapi minimal aku mau berikan sesuatu. Aku mau mulai dari sesuatu. Lihat ini. Saudara bawa ini sama Tuhan. Ketika saudara bawa sama Tuhan, Alkitab bilang ini. Tuhan ambil 5 roti 2 ikan. Menengadah ke langit. Dia mengucap berkat. Ada 2 hal yang saudara akan terima ketika saudara bawa 5 roti 2 ikan saudara sama Tuhan. Yang pertama, you will receive His blessing. His favor. Apa itu blessing? Sesuatu yang gak nampak. Tapi bekerja untuk melipat gandakan pengaruh saudara. Yang pertama. Yang kedua, sesudah dia mengucap berkat, dia kasih perintah sama mereka. Suruh mereka duduk berkelompok-berkelompok. Yang kedua yang saudara akan terima, bukan cuma berkat dan favor, tapi yang kedua, you will receive instruction. You will receive strategy from God. Saudara akan terima strategi dari Tuhan. Bawa permen sama anak kecil. Kamu kumpulin ibu-ibu yang lain, yang punya suami tapi di rumah-rumah. Kumpulin, bikin arisan, mulai dengar masalah mereka. Hari ini 5 roti 2 ikan saudara bisa berupa gini telinga saudara yang saudara tawarkan buat dengar masalah orang. One day jangan heran kalau Tuhan percayakan saudara dengan satu counseling center yang besar buat kota saudara. Saudara terima 2 hal berkat dan instruksi, strategi dari Tuhan. Lihat ini. Waktu dibawa sama Tuhan, Tuhan lepasin berkat. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan taruh balik di tangan murid-muridnya, bagikan. Lihat ini baik-baik. Nggak tahu kenapa kita punya mindset begini. Udah gini. Berapa sih harus nabur? Berapa? Yaudah, gue nabur 1M, oke. Selesai Tuhan, aku udah lakukan bagianku. Sisanya bagian Tuhan. Dari mana ada gambaran itu di Alkitab? Setelah dikasih 5 roti 2 ikan, Tuhan mengucap berkat. Tuhan taruh lagi di tangan kita. Kamu yang kerjakan.
Dengan kata lain, nggak berhenti di titik kita beri sesuatu. Tuhan tuntut juga kita untuk kerjakan sesuatu. Artinya kita yang harus melangkah. Nggak berhenti di titik kita masukkan ke kantong. Tuhan mau kita keluar dan mulai sesuatu. Yang kedua, ketika sampai balik di tangan kita. Pertanyaan saya, 5 roti dan 2 ikannya udah menjadi banyak atau masih 5 roti 2 ikan? Hah? Waktu Tuhan mengucap berkat, taruh balik ke tangan muridnya. Bagiin. Udah banyak atau masih 5 roti 2 ikan? Masih 5 roti dan 2 ikan yang sama. Dengan kata lain, lihat ini baik-baik. Ekspektasi kita bilangnya gini, Tuhan, kalau Tuhan lipat gandakan apa yang saya punya, saya akan bagikan. Tuhan bilang, no, bagikan dulu baru kelipat gandakan. Alkitab bilang gini, apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu berilah, maka kamu akan, yang mana duluan? Nabur dulu apa nuai dulu? Beri dulu apa diberi dulu? Saudara bawa ke tangan Tuhan, Tuhan terima. Tuhan lepasin berkatnya. Berkat gak kelihatan, tapi ada di situ. Tapi dia taruh balik tangan kita. Tuhan bilang, nih udah ada berkat, jalan. Ketika sampai di tangan kita balik, masih 5 roti dan 2 ikan yang sama, belum berlipat ganda sama sekali. Halo? Tapi mulai kerjakan sesuatu dengan apa yang di tangan saudara. Lihat nih, ini terakhir dari yang terakhir. Saudara bawa 5, kalau saya salah satu muridnya yang Tuhan bilang, bagikan buat mereka. Ini masih 5 roti dan 2 ikan yang sama. Saya berhadapan dengan 5.000 orang yang butuh makan. Perasaan saya gimana? Tuhan, serius, segini-gini, mau dikasih makan segini banyak orang. Itu kan kayak ngeledek, bener gak? Ini orang kelaparan, saudara cuma bawa roti dikit. Udah dipotong-potong di antara 12 murid. Bagiin, Tuhan bilang, Tuhan, serius Tuhan. Kalau saudara mulai hari Senin, mulai turun ke jalan, ada di kolong jembatan, saudara temukan diri saudara merinding. Tuhan, yakin Tuhan mau saya lakukan sesuatu di sini, normal. Perasaannya akan seperti itu, harus seperti itu. Saudara mulai datengin orang yang pertama, saudara lakukan ini, Pak, minta maaf ya Pak, saya cuma punya segini Pak, maaf Pak. Ini Pak, saudara potes yang kecil banget. Pak, ini Pak, makan Pak, kenyang dalam nama Yesus ya Pak. Yang kedua, Pak, maaf Pak. Awal saudara ngelangkah, saudara akan grogi, saudara akan gugup, saudara akan takut, dan semua perasaan-perasaan ini mulai lakukan sesuatu dengan hidup saudara. Sampai ke orang keempat, sampai orang yang kelima. Apa yang saudara temukan? Saudara, kok ada sesuatu yang aneh di sini? Apa yang aneh? Saudara temukan roti yang saudara pegang di tangan saudara. Memang dipotesnya kecil-kecil, tapi loh, kok gak berkurang ya? Oh, saya mau coba sesuatu yang lain. Coba deh, saya potes lebih gede. Saudara balik lagi ke orang yang pertama, Pak, sorry Pak. Tadi sorry Pak, kekecilan Pak. Saya potong gedein lagi Pak. Ini Pak, makan Pak, kenyang ya Pak, dalam nama Yesus. Sampai kesekian orang, loh kok gak berkurang juga? Saudara bisa lihat, pelipat gandanya terjadi di mana? Di saat saudara membagikan. Di saat saudara melangkah dan lakukan sesuatu. Dan apa yang terjadi di sini? Iman saudara bertumbuh. Yang awalnya saudara cuma berani mulai dari 2-3 orang. Saudara mulai pikir, gue bangun bedeng deh, bisa nampung 10 orang nih. Bisa nampung 20 orang nih. Makin saudara bagikan, saudara temukan ini. Ternyata berkat yang ngalir atas hidup saudara gak pernah kurang. Gak pernah habis, gak pernah kekurangan, gak pernah jadi seret. Saudara gak akan jadi miskin gara-gara berkatin orang. Saudara mulai bagikan. Kok gak berkurang juga? Sampai satu titik saya bernubuat, saudara akan bisa lakukan ini. Saudara potes roti gede-gede. Zet, makan Pak. Kegedean, gak apa-apa, bagiin lagi Pak. Zet, makan Pak. Zet, makan. Gak berkurang. Sampai satu saat imanmu besar, saudara mulai tulis cek. Bangun satu sekolah lagi. Bangun satu sekolah lagi. Bangun satu sekolah lagi. 5 roti 2 ikan. Yang kasih makan 5.000 orang. Gimana Tuhan bisa pakai hidup setiap kita. Dan lipat gandakan pengaruh yang kita punya. Untuk kasih jawaban dan solusi buat kota dan bangsa kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat siang hari ini. Kalau kami boleh dapat pesan ini. Pesan yang singkat, sederhana. Tapi menantang hidup kami untuk mulai keluar dari zona nyaman kami. Tolong kami Tuhan untuk mulai lihat keluar dari diri kami. Ampuni kami. Kalau selama ini fokus kami hanya tertuju kepada diri kami sendiri. Hanya pada kebutuhan kami dan semua yang kami perlukan. Tuhan kami tahu Engkau peduli atas kami dan Engkau yang akan penuhi segala keperluan kebutuhan kami. Kami gak perlu khawatir akan semua itu. Tapi tolong kami untuk mulai alihkan fokus kami. Di saat kami juga punya kebutuhan, kami mau temukan di luar sana ada kebutuhan yang jauh lebih besar. Yang orang-orang di luar sana butuhkan. Tolong kami alihkan fokus kami, lihat keluar. Dan kemudian ketika kami mulai temukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Kami mulai tanya sama diri kami masing-masing. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku kerjakan? Apa yang bisa aku tawarkan? Untuk kasih solusi buat masalah yang ada. Tolong setiap kami Tuhan. Untuk bisa temukan sesuatu yang kami bisa bilang, Tuhan pakai ini. Tuhan pakai hidupku. Pakai yang sedikit dan yang kecil yang aku tawarkan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan. Siang hari ini, sebelum saya turun,
Saya mau berdoa untuk sesuatu yang sangat spesifik. Di saat saya bagikan pesan ini, memang sangat ringkas, sangat pendek, saya potong mana-mana, tapi saya percaya Roh Kudus bicara buat hidup saudara. Sementara saya bagikan pesan ini, saya percaya ini yang terjadi. Ada banyak di antara saudara di sini yang Tuhan mulai tunjuk, itu 5 roti 2 ikan kamu. Itu kamu bisa lakukan. Kamu bisa kerjakan itu. Kamu punya ide itu. Kamu bisa mulai bergerak ke situ. Tuhan mulai tunjuk 5 roti dan 2 ikan saudara. Dan saudara hari ini mau bilang ini, Tuhan, iya Tuhan, kalau Tuhan mau aku bawa ini, persembahkan 5 roti 2 ikan. Tuhan mau aku mulai lakukan sesuatu dengan hidupku. Aku mau bawa ini sama Tuhan. Saya mau berdoa untuk 5 roti dan 2 ikan saudara. Supaya berkat Tuhan turun atasnya. Tapi yang kedua, sementara pesan ini disampaikan, saudara mungkin belum dapatkan spesifik apa yang saudara harus kerjakan dengan hidup saudara. Tapi minimal saudara bilang ini, Tuhan, kalau gitu pakai hidupku Tuhan. Apapun 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan mau aku persembahkan, pakai Tuhan. Ambil apapun, tunjukkan kepadaku Tuhan. Aku mau persembahkan sama Tuhan. Saya juga mau berdoa buat saudara. Angkat 5 roti 2 ikan saudara supaya berkat Tuhan turun. Buat 2 kategori ini. Kalau boleh saudara bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Saudara angkat tangan saudara dengan postur, seolah saudara bawa 5 roti 2 ikan saudara sama Tuhan. Angkat itu sama Tuhan. Saya gak mau ada satupun yang berdiri di sini cuma karena ikut-ikutan. Gak penting sekali. Saudara berdiri karena saudara ngerti apa yang saudara mau lakukan. Saudara respon karena saudara ambil keputusan yang benar buat hidup saudara. Itu aja. Saudara angkat tangan saudara dengan postur, ini Tuhan 5 roti dan 2 ikan ke Tuhan. Yang udah tahu itu apa, bayangkan hal itu. Yang belum tahu, saudara angkat itu. Tuhan, apapun Tuhan. Dan Tuhan, aku berdoa dengan otoritas yang kau berikan kepadaku. Aku deklarasikan atas 5 roti dan 2 ikan yang mereka persembahkan kepada Tuhan hari ini. Aku deklarasikan berkat pelipat gandaan atas itu. Mereka akan berlipat ganda dalam dampak mereka. Mereka akan berlipat ganda dalam pengaruh mereka. Mereka akan berlipat ganda di dalam influence mereka buat kota dan lingkungan mereka. Mereka akan punya dampak buat komunitas mereka. Mereka akan punya dampak buat kota mereka. Dan mereka akan punya dampak buat bangsa mereka. Apa yang kecil yang mereka persembahkan, yang mereka mulai hari ini, nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah habis, akan berlipat ganda, jadi semakin besar dan sangat besar untuk merubah bangsa ini. Dan pada akhirnya Tuhan, seperti yang firman-Mu katakan, 5 roti 2 ikan itu bikin semua orang makan sampai kenyang. Kami deklarasikan, apa yang kami mulai kecil hari ini akan punya dampak suatu hari kelak, sampai semua masalah yang ada di bangsa kami beres sepenuhnya. Dan di akhir dari semuanya, Kau bilang kumpulkan yang sisa. Ada 12 bakul yang tersedia. Kami tahu Tuhan di akhir dari semuanya ada berkat yang berlimpah-limpah yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kami. Tapi berkat datang di akhir, bukan di awal. Berkat itu bukan tujuan awal, tapi efek samping yang terjadi di akhir. Tapi saya mau bilang, di saat saudara sampai di titik itu, 12 bakul udah gak bikin saudara nafsu lagi. Saudara sekedar bilang ini, Tuhan, Engkau izinkan hidupku dipakai untuk kasih dampak buat kotaku. Ini udah jauh lebih mahal, jauh lebih berharga, jauh lebih tinggi dari berkat apapun yang Kau bisa berikan kepadaku. Terima kasih Tuhan, Kau percayakan pelayanan ini buat hidupku. Tuhan, aku berdoa, setiap orang yang respon hari ini dengan berdiri, angkat 5 roti 2 ikan mereka, mulai genggam hidup mereka serius mulai hari ini. Bawa mereka ke dalam satu perjalanan, satu petualangan yang belum pernah mereka masuki sebelumnya. Dari hidup mereka yang kecil hari ini, Tuhan lipat gandakan menjadi makin besar dampak pengaruh mereka buat lingkungan mereka. Sampai hidup mereka Tuhan pakai one day untuk bereskan semua masalah yang ada di kota ini. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya saudara. Mari kita siapkan